Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fakul Asmi dengan NIM 124-430-039. Saya Salsa Biladianti dengan NIM 124-430-134. Perkenalkan, saya Yusra Sida dengan NIM 124-430-073. Di sini saya akan membuat tugas IoT menggunakan Blink dan menggunakan rangkaian sensor suhu yang dimana ada microcontroller 8266, ada DHT, jumper, breadboard, dan kabel transfer. Kita langsung setting saja di Blinknya. Sini kita new template, namanya itu sensor suhu dan kelembapan. Kita gunakan SP26266. Oke, connect-nya to wifi, dan ini kita configure template. Ini suhu dan kelembapan. Oke, setup data stream. Ini kita pakai new data stream. Kita add sini temperatur Celsius, play. Minimum itu 0 dan max-nya itu 40 aja. Oke, kita save. Nah, ini udah stream lagi. Kita humidity atau kelembapan. Apply. Nah, kita share. Ini harus kita ke form setup dashboard. Kita pakai yang ini aja karena kita pakai dua sensor, kita menggunakan dua input tampilan. Satu di sini save, lanjut. Karena di Blink kita sudah selesai, kita lanjut masuk ke Arduino ID-nya. Ini saya sudah buat koinnya sebelumnya, kita ganti lagi saja. Dan kita ganti alamat encodingan yang ada di Blink tadi. Terus
Nah, selesai. Nah, ini sudah masuk ya, suhunya 30 derajat dengan kelembapan 80%. Kita akan masuk ke pendingin lagi. Ini sudah selesai dalam main. Kita buka. Nah, ini dia output dari ke Arduino ID tadi, bisa kita lihat di aplikasi Blink. Nah, kita bisa lihat di sini dari aplikasi handphone pun sudah terbaca. Kelembapannya itu 79 dan suhunya itu ada di 30 derajat. Dan proyek ini kita bisa buat untuk monitoring suhu di ruangan, dan kita bisa lihat ketika kita tidak sedang berada di dalam ruangan atau di dalam kamar. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang kita gunakan untuk menjalankan program ini. Jadi pada program ini digunakan microcontroller ESP8266 yang terhubung dengan sensor DHT11 untuk membaca suhu dan kelembapan lingkungan. Di bagian awal pemrograman terdapat billing template ID dan authentication token yang berfungsi menghubungkan perangkat dengan aplikasi billing. Library ESP8266 Wi-Fi digunakan agar microcontroller dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi, sedangkan library DHT11 digunakan untuk membaca data dari sensor DHT11. SSID dan password Wi-Fi dimasukkan agar perangkat dapat mengakses internet dan mengirimkan data ke server billing. Fungsi kirim data digunakan untuk membaca nilai suhu dan kelembapan dari sensor setiap 2 detik. Jika pembacaan sensor berhasil, data akan ditampilkan pada serial monitor dan dikirimkan ke aplikasi billing menggunakan virtual bin F0 untuk suhu dan F1 untuk kelembapan. Pada fungsi setup, sensor DHT11 diinisiasikan, kemudian ESP8222 dihubungkan ke Wi-Fi dan billing. Selanjutnya, timer diatur agar fungsi kirim data berjalan otomatis setiap 2 detik. Pada fungsi loop, perintah billing run menjaga komunikasi antar perangkat dan aplikasi billing tetap aktif, sedangkan timer run menjadikan fungsi pembacaan dan pengiriman data secara berkala. Dengan demikian, suhu dan kelembapan dapat ditampilkan secara real time melalui smartphone. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk simulasinya di Walkbee. Langsung aja. Nah, kita pakai yang ESP32. Sebenarnya untuk secara realnya kami menggunakan ESP8266. Namun karena di sini nggak ada yang ESP8266, jadi kita pakainya ESP32. Untuk pengaplikasiannya sebenarnya sama aja, karena di sini kan kita butuh yang terhubung sama WiFi sama yang bisa membaca data dari DHT322, dan dalam hal ini kita membutuhkan mengenai suhu dan kelembapan. Jadi langsung aja kita pakai yang ini. Pertama, kemudian kita tambahkan DHT22. Nih. Terus breadboardnya ini. Breadboardnya ini. Kemudian kita wiring. Yang pertama itu VCC ini kita hubungkan VCC ini kita hubungkan sama 3V3.
Terus kita untuk ground, kita hubungin sama ground ini. Terus SDA ini data yang akan kita baca nanti, yaitu kelembapan dan suhu. Sini kita hubungkan sama pin 4 atau jalur 4. Jalur 4 ini dia seperti yang tadi itu, yaitu membaca data suhu dan kelembapan. Nah, untuk yang ini NC tinggal dipakai, kita nggak perlu ini. Terus kita tambah codingnya dulu, kita sesuaikan sama yang kita print, yaitu sensor suhu dan kelembapan, dan ini template ID dari Blink yang kita pakai di aplikasi Blink, dan ini tokennya. Terus library managernya kita tambahin Blink karena kita terintegrasi sama Blink. Nah udah, itu coba kita run. Nah sini mulai connect untuk pembacaan. Nah ini mulai connect ke Blink cloud-nya. Nah di sini untuk virtual world-nya dia pin V0-nya dia yaitu akan membaca suhu, dan untuk pin V1-nya dia membaca kelembapan. Nah di sini mulai terbaca untuk suhunya 24 derajat dan kelembapannya 40%.